Baiklah anak-anak sekalian, selamat Anda masuk ke sekolah jenjang lebih tinggi, yaitu masuk ke sekolah menengah atas, yang kemarin sekolah menengah pertama, dan secara khusus masuk di SMA 83, di mana sebagai sekolah kebanggaan, dan kita akan terus berjuang sehingga tercapai cita-cita kalian. Langsung saja pada PKN hari ini, saya guru PKN-nya, yaitu Bapak Julius Budiarto, akan masuk pada pembahasan yang pertama, bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Yang bagian A, kita akan bahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi materinya sistem pembagian kekuasaan. Di dalam materi ini kita akan bahas yang pertama adalah teori trias politika. Trias politika itu ditulis oleh Montesquieu. Di sana ada kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah mengadili pelanggaran undang-undang. Di samping Montesquieu, ada juga yang namanya teori, ini Montesquieu dari Prancis. Di samping itu ada lagi teori dari Inggris yang dibuat oleh John Locke. Mirip. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, membuat undang-undang sama. Yang kedua kekuasaan eksekutif, menjalankan undang-undang sama. Dan yang ketiga kekuasaan federatif. Jadi John Locke bedanya di yang ketiga itu federatif, artinya kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Kenapa John Locke dan Montesquieu ini berbeda? Karena latar belakang negaranya masing-masing. Kalau Montesquieu itu orang Prancis, di mana Prancis itu sejarahnya adalah di bawah kekuasaan raja, maka raja itu memegang kekuasaan sewenang-wenang. Akibatnya rakyat menginginkan namanya pemisahan kekuasaan. Jadi jangan dipegang oleh raja semuanya, tapi dipisah-pisah dalam lembaga-lembaga tersendiri. Makanya ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Terus John Locke di Inggris terkenal dengan negara yang banyak daerah jajahannya, sehingga semua negara daerah jajahan itu boleh melakukan sesuatu asal tidak melakukan hubungan luar negeri. Jadi yang berhak mengadakan hubungan luar negeri adalah pemerintahan penjajah, dalam hal ini adalah Inggris. Terus bagaimana pandangan mereka berdua? Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif dari John Locke, kekuasaan federatif dari John Locke tidak usah ditulis lagi, sebab sudah termasuk kekuasaan eksekutif. Jadi menurut Montesquieu, federatif nggak usah ada, karena sudah termasuk di kekuasaan eksekutif. Makanya Montesquieu pakai yudikatif. Sementara John Locke berpendapat bahwa kalau di Inggris nggak bisa. Menurut John Locke, kekuasaan yudikatif dari Montesquieu sudah termasuk kekuasaan eksekutif. Jadi nggak usah tulis tersendiri. Nah inilah yang latar belakangnya kenapa dua negara itu berbeda-beda. Lanjut, konsep kekuasaan, pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada yang namanya pembagian kekuasaan, ada yang namanya pemisahan kekuasaan. Kita bicara dulu mengenai pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu bahasa asingnya separation of powers, di mana kekuasaan ini antara legislatif, eksekutif, yudikatif tidak ada hubungan kerjasama. Jadi membuat undang-undang sendiri, menjalankan undang-undang sendiri, mengadili pelanggaran undang sendiri. Makanya contohnya di Amerika Serikat, berdiri sendiri. Nah, Prancis juga sama. Tapi di Amerika Serikat setelah mereka dipisah-pisahkan, supaya setiap kekuasaan tidak melebihi kewenangannya, maka ada yang namanya check and balances, cek keseimbangan, supaya tidak melampaui kewenangannya, melampaui kewenangan undang-undang dasar yang ada di Amerika. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan adalah antara legislatif, eksekutif, yudikatif ada hubungan kerjasama. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi ada hubungan kerjasama dalam arti sama dengan check and balances. Ini khusus di Indonesia kita menggunakan model pembagian kekuasaan.
Legislatif itu oleh DPR dan Presiden. DPR pasal 20 dan pasal 21 dan Presiden pasal 5 ayat 1 UUD 45. Jadi membuat undang-undang ada DPR dan Presiden. Berikutnya eksekutif. Eksekutifnya pasal 4 ayat 1 UUD 45, yaitu yang megang adalah Presiden. Yang berikutnya yudikatif. Yudikatif adalah oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu pasal 24, Kemudian ada MK. MK pasal 24C dan ada KY pasal 24B. Nah, tapi selain MA, MK, KY, ada lagi di Indonesia adalah Presiden memegang kekuasaan yudikatif di dalam pasal 14, di mana Presiden berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Luar biasa ini. Itulah makanya di legislatif ada Presiden, eksekutif ada Presiden, yudikatif ada Presiden yang bekerja sama. Di legislatif, Presiden kerjasama dengan DPR, di eksekutif, Presiden bekerja sama dengan masyarakat, dan di yudikatif, Presiden kerjasama dengan MA, KY, dan MA untuk bidang pengadilan. Berikutnya, ada yang namanya di Indonesia pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ada 6 lembaga di sana. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini ada pada pasal 3 ayat 1 55 dipegang oleh MPR. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Pasal 4 ayat 1 tadi dilakukan oleh pemerintah atau presiden. Yang ketiga kekuasaan legislatif. Legislatif itu membuat undang-undang tadi oleh DPR pada pasal 20 dan 21 dan presiden pasal 5 ayat 1 UUD 45. Kemudian di yudikatif disebutkan ada MA pasal 24, KY, dan MK. Kemudian yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Itu kekuasaan berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pada pasal 23E ayat 1 dan 45 dipegang oleh yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 23E. Dari berikutnya yang keenam, kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Di sini sesuai dengan pasal 23D UUD 45 adalah oleh Bank Indonesia. Ada lagi pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dan 45, di mana Indonesia merupakan daerah-daerah provinsi yang dibagi-bagi menjadi daerah kabupaten, kota, dan sebagainya. Jadi di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan lihat kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, sebagai kepala negara, memegang kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara pasal 10, memegang menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian negara lain pasal 11 ayat 1. Kemudian yang ketiga, membuat perjanjian dengan negara lain pasal 11 ayat 2, dan berikutnya menyatakan keadaan bahaya pasal 12, mengangkat duta dan konsul pasal 13 ayat 1 dan 2, menerima penempatan duta negara lain pasal 13 ayat 3, kemudian beri gerasi, rehabilitasi dengan pertimbangan MA 14 ayat 1, memberi amnesti, abolisi dengan pertimbangan DPR pasal 14 ayat 2, dan memberi gelaran tanda jasa, kehormatan lain pasal 15 sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan memegang kuasa pemerintahan pasal 4 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang pasal 5 ayat 1, menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2, membentuk suatu dewan pertimbangan pasal 16, mengangkat memberhentikan menteri-menteri pasal 17 ayat 2, membahas menyetujui RUU bersama DPR pasal 20 ayat 2 dan ayat 4, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 22 ayat 1, mengajukan RUU APBN
Pasal 232 meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR. Pasal 23F ayat 1 penetapan Hakim Agung pada Komisi Yudisial. Pasal 24 ayat 3 mengangkat memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Pasal 24 ayat 3 dan yang terakhir mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi untuk jadi hakim konstitusi pada pasal 24C ayat yang ketiga. Begitu kira-kira mengenai bagian kekuasaan di Indonesia yang sangat padat, namun harus dicek lagi di dalam kekuasaannya yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya kita akan simak beberapa pertanyaan yang akan dijawab di buku catatan, kemudian di-share bisa lewat WA kelas atau mungkin di Google Classroom. Pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Ada 2 ya, kekuasaan John Locke dan Montesquieu. Yang kedua, ini maksud dengan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan, juga ada 2. Yang ketiga, jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal, juga ada 2. Yang keempat, sebutkan 5 kewenangan presiden sebagai kepala negara. Yang terakhir, sebutkan 5 kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu tercakup di pembahasan singkat, silahkan disimak dan kemudian diselesaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih.